Ini menarik karena kalau masjid kok tidak diperbolehkan untuk datang, tapi kenapa kalau misalnya supermarket dan beberapa tempat masih ada yang dibuka 50%? Ini mungkin gimana Ustadz Gofar bisa dilanjutkan lagi? Oke, toko sama supermarket yang memang itu bagian dari supply bahan pokok itu harus ada Mhm. meskipun diatur. Karena kalau kebutuhan pokok tidak ada lagi, lalu kemana masyarakat akan mencarinya? Maka akan repot itu. Tapi kalau ibadah itu memang keringanan di rumah nggak ada persoalan, ya, nggak ada persoalan. Jadi misalnya masjid tidak digunakan itu nggak apa-apa. Cuman memang ya ada sebagian tadi saya katakan ada dua model cara berpikir ya, yang merasa tidak nyaman sholat kok di rumah. Kalau biasa orang tidak dilarang nggak apa-apa kok. Selama ini nggak pernah ke masjid ya. Ya. Karena memang ada yang begitu ya. Hanya memang kita sebagai umat Islam, ketika ada persoalan-persoalan yang darurat, memang kita harus tetap mengutamakan menjaga jiwa kita, kesehatan kita, hifdul nafas ya, menjaga jiwa, menjaga diri kita. Kewajiban Mbak Konita dan Pak Agus dan pemirsa sekalian, eh, tetapi di masyarakat kita pasti akan menemukan beragam corak ekspresi beragama. Nah, kita bagian dari solusi. Islam itu adalah solutif ya, bagian dari solusi, bukan bagian dari problem. Maka kadang-kadang orang lain tetap mengabai. Kita tidak mengatakan silahkan, tetap kita harus menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun keterbatas, kita punya Muhammadiyah ini kan bukan pemaksa ya. Polisi aja nggak mampu untuk memaksakan kok. Apalagi kita yang tidak punya alat pemaksa. Muhammadiyah itu kan hanya menjadi corong berdakwah melalui lisan ya. Dan tentu saja masjid-masjid dan amal usaha Muhammadiyah itu yang harus menjadi contoh. Kita mulai dari milik kita dulu lah. Masjid-masjid Muhammadiyah. Kemudian ini kajian-kajian saya maghrib isya sudah off semua ini. Menjadi contoh Masjid Muhammadiyah. Meskipun online nanti ganti dengan online nggak apa-apa ya. Kan bisa aja. Jadi selalu ada jalan ya. Kalau nggak di masjid, online, memang ada yang tidak biasa orang-orang kita. Jadi saya sepakat itu. Waktu kemarin insya Allah akan keluar lagi maklumat dari Muhammadiyah, masih disusun kata-katanya Pak Gus, paling nggak ikut ya. Memang ada dinamika, di Tarjis sendiri ada dinamika. Antara yang ketat sama sekali, tidak ada memang peluang untuk masjid digunakan. Ya, sampai kepada korban pun semuanya harus dalam bentuk tidak ada kerumunan. Tapi ada masih bisa ditoleransi asal dengan protokol yang ketat. Ya. Nah, seperti apa jaminan yang ketat itu? Itu yang memang tidak mudah di masyarakat umum, itu nggak mudah begitu itu. Karena itu maka kemarin kita memilih memang seperti hal sebelumnya, memang Muhammadiyah selalu menjadi bagian dari solusi, seperti Islam menjadi solusi, sehingga kita memberikan informasi pada masyarakat, ini loh keringanan-keringanan yang bisa kita ambil. Mengapa kita malah menjadi repot ya? Allah memberikan keringanan, Muhammad sudah mencontohkan adanya rukhsah, kok jadi menyulitkan diri. Begitu Mbak Konita. Baik, Ustadz, tapi sebetulnya melihat respon dari masyarakat Muhammadiyah terutama ini sebetulnya memang kemudian menyambut dengan baik atau kemudian masih ada tadi Ustadz seperti mungkin penolakan-penolakan yang belum terbiasa gitu ya, mungkin masih pengennya di masjid atau bagaimana? Kira-kira responnya seperti apa kebanyakan Ustadz? Uh, Masyarakat khususnya Muhammadiyah dulu aja, Mhm. Muhammadiyah saja di masyarakat kita itu, mereka masih mengukur virus atau tingkat darurat suatu virus itu dengan kondisi di masyarakatnya. Sehingga masih ada istilah zona-zona dalam versi mereka. Mhm. Meskipun memang sekarang ditetapkan 120 itu semua kan merah sehingga harus PPKM semua ya. Tetapi itu kan umum. Misalnya di kota, oke, di kota itu ketat biasanya banyak orang. Tapi sudah masuk ke kampung, apalagi di kampung itu, mereka kampung itu ada kearifan lokal itu menganggap zona kami masih hijau.
untuk kuning. Itu masih ada begitu itu. Dan nanti kalau ada satu yang kena dua baru nanti akan melakukan shift sendiri ya. Tetapi saya melihat itu masih akan kita temukan sampai nanti begitu Pak Agus. Meskipun sudah kita lakukan itu masih ada. Saya tadi melihat itu kita ini ya masih Jumatan masih rame. Coba aja besok kita lihat, kita survei. Sekarang kekuatan polisi berapa yang akan bisa menutup kan bisa. Iya, iya. Kita ini aja coba mengajak, ya paling enggak ya minimal kalau mau protokol diketati kalau saya begitu. Oke, artinya kita masih menunggu Ustadz Gofar ya untuk pekan berikutnya kira-kira nurut apa enggak gitu dengan PPKM-nya. Ya, Siap. kita survei nanti ini. Baik, baik.